Penggemar drama Korea pasti udah kenal banget dengan tokoh dokter cool yang handsome dan berhati malaikat. Ya benar, Yo Yeon Suk. Nah sekarang si dokter ini berubah karakter jadi juru bicara kepresidenan yang berwibawa dan melakukan nikah kontrak. Majalah Harper's Bazaar Korea edisi Desember 2024 saat bagikan foto-foto pemotretan Yo Yeon Suk dan Choi So Bin. Ketika ditanya tentang alasan membintangi drama When the Phone Rings, Yo Yeon Suk berkata, "Aku sengaja mencoba memilih karakter yang berbeda dari karyaku sebelumnya. Jika aku memainkan karakter yang baik, maka aku juga mencoba memerankan seseorang yang jahat dan berhati dingin, atau seseorang dalam profesi yang sama sekali berbeda. Aku ingin penonton terus bertanya-tanya, apa yang terjadi selanjutnya?" Aku juga suka tanggapan, mengapa Yo Yeon Suk memainkan karakter seperti ini lagi? Aku pikir itulah yang aku pikirkan sebagai aktor sejak debutku. Wah, ternyata memang udah niat ya sejak debut. Sedangkan Choi So Bin mengatakan, aku senang dan menikmati akting, tetapi kemudian tiba-tiba aku merasa takut berakting seolah-olah aku telah menabrak dinding. Aku takut karena mulai melihat segala macam kriteria termasuk rating penonton. Alasan mengapa When the Phone Rings terasa lebih istimewa adalah karena aku bisa berkonsentrasi tanpa ruang untuk kekhawatiran seperti itu selama proses persiapan. Sekarang, itu telah mengajarkan aku bahwa berfokus pada apa yang ada di depanku adalah jawaban yang tepat. Wah, sama-sama keren nih mereka berdua. Sekarang kita lihat seperti apa sih drama Korea When Phone Rings. Baek Saon yang diperankan oleh Yo Yeon Suk adalah seorang putra dari politikus ternama Korea. Seon terjun menekuni jejak karir keluarganya hingga membawanya ke jenjang karir sebagai juru bicara kepresidenan termuda. Sebelum terjun ke dunia politik, Seon adalah pembaca berita. Ia juga menjadi koresponden perang dan negosiator penyanderaan. Baek Seon menikah dengan seorang penerjemah bahasa isyarat di pengadilan dan televisi bernama Hong Hee-ju yang diperankan oleh Choi So Bin. Hee-ju merupakan putri dari pemilik surat kabar ternama. Hee-ju memiliki kondisi disabilitas tunawicara akibat sebuah kecelakaan yang ia alami saat masih kecil. Usia pernikahan mereka sudah 3 tahun. Namun keduanya bukanlah suami istri dalam arti yang sesungguhnya, sebab pernikahan mereka adalah pernikahan karena perjodohan, dan yang seharusnya menjadi pengantin wanita adalah kakak Hee-ju, tapi ia pergi entah kemana sebelum hari pernikahan. Maka Hee-ju seperti pengantin sandera, semua demi status Seon, agar citra publik Seon menjadi semakin bersinar dan bisa menarik simpati publik. Semua dilakukan hanya demi sebuah image dan perkembangan karir yang semakin naik ke titik puncak. Hingga suatu saat mereka menerima panggilan telepon yang mengancam dari penculik. Ya, Hong Hee-ju diculik dan keberadaannya tidak diketahui. Seon berusaha menyelamatkan istrinya dengan berbagai cara. Tentu saja hal ini membuat kehidupan damai tentram pasutri itu jadi berubah. Sebenarnya drama Korea When the Phone Rings ini diadaptasi dari web novel populer berjudul The Number You Have Dialed yang rilis di Kakao Page mulai 19 November 2022 hingga 13 Januari 2023. Yo Yeon Suk menuturkan bahwa chemistry alaminya dengan Choi So Bin bisa dilihat jelas dalam drama Korea ini. Ia berkata, "Saya bekerja sama dengan Choi So Bin, dan saya rasa chemistry alami kami terekam dengan baik dalam drama ini," ungkap Yo Yeon Suk, dikutip dari Sompi. "Kami belajar bahasa isyarat bersama dan bekerja keras untuk syuting." Wah, totalitas banget ya perjuangan mereka berdua. Fakta lain yang menarik dari When the Phone Rings adalah perpaduan genre romansa dan thriller. Bahkan Yo Yeon Suk berkata, "Saya tertarik dengan fakta bahwa drama ini menggabungkan genre romansa dan thriller. Selain itu, saya juga merasa sangat tertarik pada karakter Baek Seon sebagai juru bicara presiden
dan show window couple yang berjuang di antara romansa dan konflik. Selain Yo Yeon Suk dan Chae So Bin, drama Korea ini juga dibintangi oleh Jang Gyuri dan aktor Hae Nam Jun. Jang Gyuri berperan sebagai Na Yuri, seorang pembawa berita yang berbakat dan tentunya cantik, di tempat kerja yang sama dengan Hee Joo. Na Yuri sangat mengagumi sosok Baek Seon yang merupakan seniornya, dari segi ketampanan maupun karirnya. Sementara itu bagaimana dengan Hae Nam Jun? Di sini Hae Nam Jun berperan sebagai seorang psikiater sekaligus konten kreator bernama Ji Sang Woo. Ia berhubungan baik dengan Hee Joo hingga menimbulkan kecemburuan dan rasa waspada dalam diri Baek Seon. Sepertinya Nam Jun berusaha membuka tabir misteri penyebab dari penculikan Hee Joo. Sekarang mari kita bahas lebih mendetil lagi untuk episode awal. Terlihat ketegasan Seon di mana telah terjadi penyanderaan yang menuntut uang tebusan. Dengan tegas Seon menolak tuntutan itu dan segera memerintahkan untuk membebaskan sandera. Seon menjelaskan posisi pemerintah atas tuntutan para penculik dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak bersedia berunding. Pemerintah memandang tindakan penculik itu tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Karena itu, pemerintah tidak akan berkompromi, tetapi akan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk menyelamatkan para sandera. Usahanya berhasil membebaskan sandera, tapi di saat yang bersamaan, ia juga menerima telepon gelap yang mengancam nyawa Hee Joo istrinya. Padahal selama ini wajah istrinya tidak pernah terekspos di media dan tidak ada yang tahu juga siapa istrinya kecuali keluarganya. Pada saat-saat pengancaman terjadi, ada adegan yang tidak terduga, di mana Hee Joo yang menggunakan telepon dari orang yang berniat tidak baik sebelumnya, malah berbalik menyerang Seon untuk melepaskan Hee Joo sebagai istrinya. Tindakan ini dilakukan setelah Hee Joo mendengar sendiri saat ia di bawah ancaman penjahat. Seon malah dengan tenang menantang untuk mengabarinya setelah benar-benar ada mayat Hee Joo. Siapapun yang mendengar jawaban seperti itu pasti sakit hati. Belum lagi tuntutan mertuanya dan ibunya agar Hee Joo mengikuti semua keinginan mereka demi status. Ya lagi-lagi demi status dan harga diri di masyarakat, bukan demi kebahagiaan Hee Joo. Selama ini orang menganggap Hee Joo tunawicara, sebenarnya tidak. Hee Joo sudah bisa bicara saat ini. Hanya saja ia tetap bertindak laku sebagaimana tunawicara. Hal ini juga yang menyebabkan ia luput dari kecurigaan Seon. Selain itu, Seon juga mulai menambah pengawalan untuk Hee Joo setelah teror telepon yang dialaminya. Semua keaktifan Hee Joo lebih diawasi. Bahkan ia mulai mencurigai sahabat Hee Joo atau seniornya Sang Woo yang terlihat akrab dengan Hee Joo. Apakah Seon sebenarnya mulai mencintai Hee Joo? Ataukah semua dilakukan demi statusnya di masyarakat saja? Atau mungkin kedua-duanya? Kalau kita bicara mengenai akting Yo Yeon Suk dan Chae So Bin, sepertinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan sama sekali. Yo Yeon Suk yang alim, cool, dan berhati malaikat, tiba-tiba di When the Phone Rings menjadi pribadi yang sangat bertolak belakang, tapi tetap mempunyai karisma yang luar biasa seorang bintang yang sudah kenyang dengan experience. Chae So Bin juga tetap dapat mengimbangi kekuatan akting lawan mainnya, di mana pribadi yang seolah-olah penurut, pasrah, dan penakut, tetapi di dalamnya bergejolak sebuah keberanian untuk memberontak dan protes terhadap ketidakadilan dari situasi yang menimpa dirinya setelah pelarian kakaknya. Seolah-olah semua orang di sekelilingnya menuntut tanggung jawab atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Belum lagi masalah ayahnya yang sedang sakit dan butuh perawatan khusus. Semua ini menjadi sandera yang tidak nampak di mata dunia, tapi dialami oleh Hee Joo. Bagaimana kelanjutan perjuangan Hee Joo untuk mendapatkan keadilan bagi hidupnya, dan apakah Seon benar-benar seorang laki-laki yang berhati dingin? Akan seru bila terus mengikuti alur cerita When the Phone Rings berikutnya. Sampai jumpa.